Menunggu konfirmasi dalam hidup. Ada fase dalam hidup ketika saya tidak sedang melangkah maju, tapi juga tidak benar-benar berhenti. Semacam berdiri di ruang antara, belum jelas arahnya kemana, namun terasa tidak tepat jika memutuskan sekarang. Di fase ini, godaan terbesar bukan rasa takut, melainkan keinginan untuk segera menyimpulkan. Saya pernah berada di titik seperti itu. Pikiran bekerja keras mencari kepastian, sementara hati mengingatkan agar tidak tergesa. Setiap keputusan terasa punya konsekuensi panjang. Diam terlalu lama dikhawatirkan dianggap ragu, bergerak terlalu cepat berisiko salah arah. Di sanalah saya belajar bahwa tidak semua keadaan menuntut jawaban hari ini. Ada kalanya hidup memang meminta kita menunggu konfirmasi, bukan karena kita lemah, tetapi karena konteksnya belum lengkap. Dan menunggu, jika dilakukan dengan sadar, ternyata bukan bentuk pasrah, melainkan disiplin batin yang tidak banyak orang mau jalani. Saya mengamati, dalam banyak keputusan hidup, manusia sering terburu-buru bukan karena situasinya mendesak, melainkan karena ketidaknyamanan berada dalam ketidakpastian. Diam terasa canggung, menunggu dianggap ragu, padahal, tidak semua keadaan memang bisa, atau seharusnya, disimpulkan dengan cepat. Dorongan untuk segera mengambil sikap sering datang dari luar, tuntutan sosial, ekspektasi lingkungan, atau standar tak tertulis tentang orang yang tegas dan tahu arah. Saya pernah merasakannya sendiri, ketika pertanyaan orang-orang di sekitar terasa lebih mendesak daripada suara hati yang meminta waktu. Bukan karena mereka salah, tetapi karena mereka tidak berada di posisi yang sama. Dalam pengalaman lain, saya melihat keputusan-keputusan besar, pindah arah, menerima tanggung jawab baru, atau menutup satu bab kehidupan, seringkali diambil demi meredakan kecemasan sesaat. Keputusan itu tampak meyakinkan di awal, namun beberapa waktu kemudian menyisakan kebingungan. Bukan karena niatnya keliru, melainkan karena konteksnya belum utuh. Saya belajar bahwa banyak kekeliruan besar tidak berawal dari pilihan yang salah, tetapi dari waktu pengambilan keputusan yang tidak tepat. Kita terlalu cepat menyebut sesuatu sebagai peluang atau ancaman, sebelum benar-benar memahami medan. Di titik inilah kesabaran sering disalahpahami sebagai kelemahan, padahal ia justru bagian dari kecermatan. Dalam beberapa hal, hidup menuntut sikap yang mirip dengan membaca tanda-tanda sebelum melangkah. Bukan menebak arah, tetapi menunggu konfirmasi, cukup bukti untuk memastikan bahwa langkah berikutnya memang selaras dengan konteks yang ada. Menunggu konfirmasi bukan berarti pasif. Ia menuntut kewaspadaan, kejujuran pada diri sendiri, dan keberanian untuk tidak ikut arus. Ada saatnya bergerak cepat itu tepat. Namun ada pula fase ketika bergerak terlalu dini justru menambah risiko yang tidak perlu. Di fase ini, diam yang sadar lebih aman daripada tindakan yang tergesa. Saya menyadari, menunggu konfirmasi seringkali lebih berat daripada bertindak. Karena menunggu menempatkan kita berhadapan dengan ketidakpastian, dengan ego yang ingin segera membuktikan diri. Namun justru di sanalah disiplin batin diuji. Kita belajar membedakan antara dorongan untuk segera selesai dan kebutuhan untuk tepat melangkah. Tidak semua keadaan menuntut keputusan hari ini. Ada konteks yang baru menjadi jelas setelah kita memberi ruang untuk waktu bekerja, untuk niat dibersihkan, dan untuk diri dipersiapkan. Menunggu, dalam pengertian ini, bukanlah kelemahan. Ia adalah pilihan sadar untuk menjaga keselamatan arah. Di fase menunggu seperti ini, saya mulai menyadari bahwa yang sedang dipersiapkan seringkali bukan situasinya, melainkan diri saya sendiri. Ada bagian-bagian dalam diri yang perlu dilunakkan, ada dorongan yang perlu ditertibkan, dan ada niat yang perlu diluruskan kembali. Ketika itu belum selesai, keputusan apapun terasa belum menemukan tempatnya. Saya belajar bahwa tidak semua penundaan adalah kegagalan. Ada penundaan yang justru menyelamatkan. Dalam penantian yang sadar, kita diberi kesempatan untuk melihat dengan lebih jernih, mana keinginan, mana kebutuhan, mana dorongan ego, mana tanggung jawab yang sungguh-sungguh bisa dipikul. Proses ini sering berlangsung sunyi, tanpa tepuk tangan, dan jauh dari sorotan. Di titik tertentu, menunggu menjadi latihan kerendahan hati. Kita diingatkan bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan, dan tidak semua kepastian perlu dikejar. Ada konteks yang baru terbuka ketika kita bersedia menerima keterbatasan, bukan melawannya. Di sana, kesabaran bukan lagi sekadar menahan diri, melainkan cara untuk menjaga kejernihan niat. Saya juga menyadari bahwa fase ini kerap membersihkan. Ia menguji apakah langkah yang akan diambil benar-benar berangkat dari kesadaran,
atau sekadar upaya lari dari ketidaknyamanan. Dalam proses itu, menunda keputusan seringkali bukan tanda ragu, melainkan bentuk tanggung jawab, agar apapun yang diambil nanti tidak melukai diri sendiri maupun orang lain. Tidak semua pertanyaan dalam hidup menuntut jawaban segera. Ada masa ketika keputusan terbaik justru adalah menahan diri, memberi waktu, dan menjaga kejernihan. Menunggu konfirmasi bukan berarti kehilangan arah, melainkan cara untuk memastikan bahwa langkah yang diambil nanti tidak berangkat dari dorongan sesaat. Jika saat ini kita berada di ruang antara, belum jelas harus melangkah atau diam, mungkin itu bukan kekosongan yang perlu ditakuti. Bisa jadi, di sanalah niat sedang dibersihkan dan arah sedang dipertegas. Tidak semua hal perlu diputuskan hari ini. Kadang, keselamatan ada pada keputusan yang belum diambil.